Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya selesai banget untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang Sadil Ramdhani yang sudah buka suara setelah disebut bakal pindah menjadi warga negara Malaysia. Di bulan Juni yang lalu, Sadil Ramdhani sempat menjadi topik perbincangan hangat dari warganet usai dianggap kurang menggigit ketika membela timnas Indonesia. Sebaliknya, Sadil dianggap mampu menunjukkan performanya tatkala bermain untuk Sabah FC. Penampilan yang berbeda 180 derajat itu dibanding-bandingkan oleh netizen. Yang membuat masalah ini semakin panas adalah ketika Sadil Ramdhani sempat meladeni sentilan dari netizen. Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu sampai membuat status untuk membela diri dan memakai kata yang kasar. Selain itu, diduga karena terbawa emosi karena terus dihujat warganet, Sadil Ramdhani juga menyindir pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan menyebut mereka sebagai pemain pendatang dan diklaimnya terus dielu-elukan oleh netizen. Dan pada akhirnya Sadil Ramdhani berdamai nih dengan kritikan dari netizen. Di akun Instagramnya, Sadil mengatakan, "Terima kasih, kritikannya luar biasa untuk saya. Saya yakin berarti supporter Garuda sayang dengan saya. Kedepan saya akan bekerja keras di klub dan memberikan performa terbaik agar saya bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Minta doanya, terima kasih semua." Dan setelah usai dari permasalahan tersebut, kali ini dia kembali disudutkan nih dengan pernyataan yang menyebutkan agar dinaturalisasi menjadi pemain Malaysia saja ketimbang Indonesia. Terlebih, winger Sabah FC itu kembali menyanyikan lagu bangsa Malaysia yang berjudul Negaraku. Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, ada sebuah akun Twitter dengan username @nokontekpolami yang sudah mengunggah video Sadil Ramdhani tengah melantunkan Negaraku sebelum Sabah FC melawan Sri Pahang FC. Dengan hikmat dan juga palsi, Sadil mendengungkan Negaraku bersama dengan pemain Sabah FC lainnya dalam pekan ke-17 Liga Super Malaysia 2023, yang mana pertandingan itu digelar di Stadion Likas, Kota Kinabalu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2023. Bukan kali pertama Sadil menyanyikan Negaraku. Mantan pemain Bayangkara FC dan juga Persela Lamongan itu pernah melantunkannya pada pertengahan 2021. Pada kali itu klubnya menghadapi Johor Darul Ta'zim. Usai menyanyikan lagu bangsa Malaysia, ada pemberitaan nih yang mengabarkan bahwa dia itu akan pindah kewarganegaraan ke negeri jiran. Namun, Sadil membantah dengan keras hal tersebut. Mantan pemain Bayangkara FC itu mengatakan bahwa dirinya bangga menjadi orang Indonesia. Dalam unggahannya di media sosial Instagram, Sadil mengatakan, "Saya bangga menjadi orang Indonesia. Kewarganegaraan saya tidak akan tertukar oleh apapun. Saya di sini hanya mencari sesuap nasi. Dan dengan berita bahwa saya akan bertukar warga negara itu sangat tidak pantas untuk diberitakan. Ini menyudutkan saya selalu." Sadil juga berharap nih agar segala pemberitaan yang merugikan namanya segera dihentikan. Sang pemain menerangkan bahwa dirinya hanya berusaha mencari nafkah saja. Adapun pemain berusia 24 tahun itu memang sedang tampil apik nih di Sabah FC pada musim ini. Dari 12 kali bertanding, Sadil Ramdhani sukses mencetak 6 gol dan 7 assist. Kegemilangan Sadil membantu Sabah FC berada di peringkat kelima Liga Super Malaysia pada saat ini. Terbaru, Sadil mempersembahkan sebuah assist dalam kemenangan 4-0 atas Pahang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 yang lalu. Lanjut ke informasi berikutnya datang dari Manchester United. Kita akan fokus membahas wajah-wajah baru penjaga gawang Manchester United. Ada nama Zion Suzuki, Matej Kopar, dan Andre Onana. Manchester United merombak total nih jajaran penjaga gawang pada musim 2023-2024. Setelah mendepak David De Gea dan juga Jack Butland, Dean Henderson juga berada di depan pintu keluar. Sektor penjaga gawang sejatinya telah mendapat perhatian dari Erik ten Hag pada musim 2022-2023 lalu. Hanya saja, sang manajer harus melakukan perbaikan pada area lain, sehingga harus bertahan dengan stok kiper yang ada. Pada musim keduanya sebagai manajer, Erik ten Hag baru merombak komposisi kiper Manchester United.
Pria asal Belanda itu memutuskan untuk tidak memberikan kontrak baru kepada David De Gea, walaupun negosiasi sempat dilakukan. Selain itu, satu demi satu perombakan di bawah misar gawang United mulai dilakukan. Ada pemain yang ditendang dan ada wajah baru yang didatangkan. Adapun untuk wajah baru di bawah misar gawang antara lain adalah Andre Onana. Andre Onana menjadi rekrutan pertama nih oleh Erik ten Hag di bawah misar gawang United. Kiper berusia 28 tahun itu didatangkan dari Inter Milan. United harus membayar 50 juta euro nih untuk bisa membeli Andre Onana, ditambah dengan add-on senilai 5 juta euro. Onana diproyeksikan sebagai kiper utama Manchester United. Erik ten Hag tahu betul kemampuan Onana karena mereka pernah bekerjasama di Ajax Amsterdam. Transfer Andre Onana ke Manchester United masih belum resmi nih, walaupun semua kesepakatan sudah tercapai. Lantas, kapan Setan Merah akan mengumumkan transfer pemain berusia 28 tahun tersebut? Sejauh ini, Fabrizio Romano menyebut bahwa progres transfer Onana sudah mencapai 99,9%. Artinya adalah hampir semua tahap pada transfernya Onana sudah disepakati. Manchester United bukan hanya sudah merampungkan negosiasi dengan Inter Milan, akan tetapi juga dengan Onana. Gaji dan kontrak juga sudah disepakati. Onana akan menekan kontrak dengan durasi hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan setahun. Kesepakatan sudah dicapai sejak Minggu tanggal 16 Juli 2023 malam waktu setempat. Saat ini, menurut laporannya Fabrizio Romano, United tengah menyiapkan kontrak dan dokumen transfer. Lalu, tes medis akan digelar untuk Onana. Transfer Onana tidak akan diumumkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan juga tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. United akan mengumumkan transfer Onana akhir pekan nanti. Sembari menunggu semua proses transfer kiper asal Kamerun itu resmi dituntaskan, United kini tengah mengupayakan visa untuk Onana agar bisa ikut pada sesi pramusim di Amerika Serikat. Selanjutnya, United akan mengincar kiper muda asal Jepang nih, yakni Zion Suzuki. Talenta yang berusia 20 tahun itu dilaporkan punya klausul pelepasan senilai 5 juta euro dalam kontraknya bersama dengan Urawa Reds. Suzuki akan menjadi pelapis Andre Onana ke depannya. Setan Merah memang sudah lama mengamati Suzuki. Bahkan menurut laporan dari Sponichi, MU sudah memantaunya selama 6 tahun. The Red Devils tak ingin melewatkan kesempatan merekrut Zion Suzuki sehingga akan segera memboyongnya di musim panas 2023. Zion Suzuki dinilai punya bakat yang luar biasa menjadi kiper tangguh di masa depan. Posturnya juga sangat ideal, yakni 190 cm. Zion Suzuki juga diketahui masih bisa membela 3 tim nasional. Yang pertama adalah Jepang, yang kedua adalah Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah Ghana. Hal itu dikarenakan ayah dari Zion berasal dari Ghana. Ibunya adalah wanita Jepang, namun Zion itu lahir di Arkansas, Amerika Serikat. Sehingga inilah yang membuatnya bisa membela 3 tim nasional. Namun selama ini Zion Suzuki memperkuat Jepang di level junior meskipun belum memiliki caps di level senior bersama dengan Samurai Biru. Zion juga sudah memperkuat Jepang dari level U15 sampai terakhir adalah U23. Jepang juga diperkirakan berencana akan segera memanggil Suzuki ke tim senior. MU sendiri membutuhkan kehadiran 2 penjaga gawang di musim 2023-2024. Setelah Zion Suzuki ada nama Matej Kopar. Dia bukanlah wajah baru, akan tetapi terasa baru nih. Musim lalu, kiper yang berusia 23 tahun itu tampil luar biasa bersama dengan Sparta Praha dan sukses meraih gelar Liga Republik Ceko. Dan Kopar juga telah kembali nih ke skuad Manchester United. Dan berbicara tentang kiper yang sudah keluar dari Manchester United, ada nama David De Gea. Ya, walaupun terkesan emosional, Manchester United memang harus melepaskan David De Gea. Sebab sejak awal gaya bermain De Gea tidak cocok dengan skema bermain Erik ten Hag. Sang manajer ingin kiper yang bisa memainkan bola. De Gea dilepas dengan status bebas transfer dan layak untuk mendapatkan penghormatan atas segala dedikasinya untuk Manchester United. Selain melepas David De Gea, Erik ten Hag juga melepas Jack Butland yang sebelumnya dipinjam dari Crystal Palace. Sedangkan transfer permanen Dean Henderson menuju Nottingham Forest sedang dibahas. Henderson bahkan tidak masuk dalam skuad ketika Manchester United beruji coba melawan Leeds United. Dan berikut adalah bagaimana skema perubahan komposisi penjaga gawang Manchester United di musim 2023-2024. Untuk kiper baru ada nama Andre Onana dari Inter Milan dan ada juga nama Zion Suzuki dari Urawa Reds. Kemudian untuk kiper yang kembali dari peminjaman ada nama Matej Kopar dari Sparta Praha. Kiper lama yang bertahan ada nama Nathan Bishop dan juga Tom Heaton. Sedangkan yang dilepas ada 3 nama, yakni David De Gea, Jack Butland dan juga Dean Henderson.
Well, sebabnya jadi seperti itulah bagaimana wajah-wajah baru kiper Manchester United. Apakah kalian sudah siap untuk menantikan bagaimana performa mereka? Dan bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat bagaimana wajah-wajah yang sudah ditendang dari Manchester United? Apakah kalian kecewa, sedih, atau merasa tidak apa-apa? Sampaikan bagaimana ekspresi kalian di kolom komentar. Informasi dari Manchester United tadi sekaligus menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan terus update perkembangan bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk sukai dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.